Persib ditusuk dari dalam dan bek kiri Persib yang baru. Kaisang curhat pada Jokowi soal Liga 2. Apa tindakan Jokowi? Julukan baru tim Bali United, serta transfer dan rumor transfer terbaru, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Kedikdayaan Persib di 11 laga terakhir memang jadi catatan tersendiri bagi Persib. Namun, kegemilangan ini pun sekaligus membuat Persib jadi target utama tim-tim lain yang berusaha tumbangkan rekor apik Persib. Hampir semua tim berambisi untuk menjegal Persib, bahkan bukan cuma dari tim-tim lawan, tapi juga dari federasi dan PT LIB. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh Persib. Bukan soal permainan, tapi soal akal licik tim-tim lain dan juga akal licik federasi dan PT LIB. Tapi rupanya ancaman ini bukan hanya berasal dari luar, tapi dari dalam Persib juga. Salah satunya dari supporter Persib itu sendiri. Loh, kok bisa? Faktanya, meskipun mereka ini disebut supporter Persib, maaf ya, kami tak sebut boboto atau Viking lo ya, tapi kami hanya sebut supporter Persib. Meskipun mereka ini disebut supporter Persib, tapi bukan berarti mereka ini dukung 100% setiap keputusan Persib loh. Aneh nggak? Bukannya yang namanya fans itu biasanya dan harusnya selalu dukung tim kesayangannya dong? Ya harusnya emang gitu. Tapi faktanya ada saja para oknum yang ngakunya supporter atau fans Persib, tapi justru menghancurkan Persib. Seperti contoh nih, kemarin saat Persib menayangkan pelaku penyalaan flare di GBLA yakni Agi Nurfadilah, ada sebagian oknum yang disebut fans Persib itu nggak setuju dan memprotes keputusan Persib yang mempublikasikan si pelaku ini. Para oknum-oknum yang mengaku fans Persib ini justru mengecam aksi manajemen Persib yang mempublikasikan wajah dari si pelaku dengan embel-embel. Manajemen Persib tak punya hati, cuma nyalain flare aja sampai dipublikasikan kayak gitu. Apa nggak mikir mental dari yang bersangkutan? Pasti terpuruk dan tertekan kan dengan hujatan sana-sini. Itu gimana soal 2 nyawa yang hilang saat Piala Presiden? Kenapa manajemen Persib tak hukum pampelnya? Itu alasan mereka loh. Oke, ini pendapat saya ya. Betul, manajemen Persib memang salah, tapi bukan lantaran mempublikasikan pelaku flare ya. Manajemen Persib salah lantaran tak menghukum Panpel saat tragedi 2 supporter tewas. Harusnya Panpel Persib memang dihukum. Tapi jika soal dibilang manajemen Persib ini tak punya hati lantaran mempublikasikan foto atau wajah pelaku flare, saya rasa bukan karena manajemen Persib tak punya hati, tapi lebih untuk contoh saja agar para oknum yang rugiin Persib ini jera. Udah 640 juta loh Persib didenda musim ini. Kalian bilang kasihan sama pelaku flare, tapi apa kalian gak kasihan sama Persib? Ya daripada duitnya dibuang terus buat bayar denda, kan bisa dikumpulin buat bikin stadion dan training ground, ya enggak? Nah, adanya statement kayak gini dari sebagian oknum kelompok supporter Persib mengindikasikan jika memang soal flare ini sengaja dibawa dan dibolehin oleh para oknum kelompok supporter Persib ini
dan ini yang harus diwaspadai oleh Persib. Jadi jangan harap nanti tak akan ada lagi flare ya di saat laga Persib, karena supporternya aja dukung kok ada flare yang dinyalakan. Yang pasti menurut saya ya, butuh ketegasan dari Persib terhadap panpelnya. Panpel ini harus benar-benar diperingatkan, kasih sanksi buat panpel jika masih ada oknum yang bawa flare ke stadion. Kalau perlu sanksi copot dari panpel dan banned seumur hidup. Lantaran panpel yang lalai sama aja dengan pelaku flare. Itu cuma pendapat saya loh ya. Selasa 24 Januari 2023, PSSI, PT LIB, dan Menpora rencananya akan mengumpulkan para klub Liga 2 untuk berdiskusi soal kelanjutan Liga 2. Banyak pihak yang menganggap rapat ini akan sia-sia lantaran pasti ada saja oknum yang mengacaukan. Contoh, sebelum pertemuan ini, oknum-oknum yang tak mau Liga 2 dilanjutkan dan Liga 1 tanpa degradasi akan menghalangi para klub Liga 2 dengan iming-iming tertentu agar nanti dalam rapat para klub ini menyatakan setuju Liga 2 tak dilanjutkan. Karena kita tahu mafia di Indonesia ini sudah merajalela, apalagi jika urusannya duit yang gede. Sementara yang yakin Liga 2 akan kembali jalan lantaran adanya pernyataan Menpora yang mengatakan jika Presiden Jokowi memerintahkan agar segera membenahi ini semua dengan segera. Tapi patut dicatat, Presiden itu tak ada hak intervensi, tapi cuma menyarankan saja. Jadi, mafia-mafia PSSI dan PT LIB masih bisa leluasa lantaran menurut mereka Presiden tak bisa intervensi. Hal inilah yang diucapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sesuai yang diucapkan Bapak Menpora, jika Bapak Presiden sudah memerintahkan agar hal ini cepat diselesaikan, tapi kan semua tergantung klubnya. Kalau toh nantinya klub banyak yang nggak mau Liga 2 dilanjutkan, ya Presiden nggak bisa apa-apa dong, ujar Yunus Nusi. Tapi rupanya pernyataan Yunus Nusi ini dibantah oleh bos Persis Solo Kaisang Pangarep. Kaisang justru yakin Liga 1 akan tetap normal, ada degradasi, dan Liga 2 jalan. Kata siapa Liga 2 nggak bisa jalan dan Liga 1 tanpa degradasi? Belum tentu, kita lihat nanti, ujar Kaisang Pangarep. Tentu ucapan Kaisang ini mengindikasikan jika Kaisang telah menemui sang ayah yakni Jokowi dan membicarakan hal ini. Dan jika Kaisang ini ngambek dan ngoceh sama bapaknya dengan alasan tertentu ya, bisa saja pemerintah akan bubarkan PSSI dan PT LIB. Sekaligus ini artinya PSSI bisa di-banned atau dibekukan oleh FIFA. Nah lo gimana nih? Pilih Liga 2 dan Liga 1 normal atau pilih mati semuanya? PSSI mati, KLB pun batal, Piala Dunia pun batal. Ayo, pilih mana? PSSI dan PT LIB mungkin tak bisa jadi mafia sendirian. Pasti ada saja dong orang-orang dalam klub-klub Liga 2 yang terlibat nih. Dikasih duit gede ya pasti maulah. Jadi buat klub-klub Liga 2, cari tahu tuh orang dalam kalian yang jadi mafia. Makanya ada usulan nih, nanti jika ada dan terbukti ada tim-tim Liga 2 yang setuju Liga 2 dihentikan, para tim ini di-banned aja dari kompetisi Indonesia. Saya sih setuju. Raih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan di 4 laga terakhir membuat para supporter Bali United atau Semeton Dewata memprotes manajemen Bali United. Bahkan para Semeton Dewata ini membuli Stefano Cugura dengan kata-kata pelatih kotor. Bukan tanpa alasan julukan ini ditujukan pada Teko lantaran taktik kotor Teko yang menginstruksikan pada para pemainnya untuk lakukan trik kotor di lapangan, yakni guling-guling di lapangan, membuat tim Bali United dijuluki tim guling-guling atau tim rebahan FC dan juga tim dagelan FC. Julukan ini datang bukan cuma dari tim-tim seperti Persija yang mengatakan ini, tapi hampir dari setiap tim yang pernah jadi lawan Bali United. Para Semeton Dewata meminta pada manajemen Bali United untuk mencopot Teko lantaran dianggap mencoreng citra Bali United. Tapi apa respon manajemen Bali United?
Manajemen Bali United ternyata adem ayem aja menanggapi hal ini dan menganggap tak terjadi apa-apa. Ini bahaya loh. Jika manajemen Bali United diam aja, berarti manajemen Bali United pun setuju dengan apa yang diterapkan oleh Teko di lapangan. Soal kalah atau imbang atau menang dari Bali United ya, ini tak masalah. Toh masih ada Papa Bali United masih ada di PSSI, yakni Iwan Bule dan Peter Tanuri. Ditambah Papa Bali United masih ada di PT LIB, yakni Yabes Tanuri yang seorang komisaris PT LIB. Jadi bisa diatur lah kalau soal itu. Makanya Bali United ini punya julukan baru nih di Liga 1, bukan lagi tim Serdadu Tridatu. Karena kalau Serdadu Tridatu itu kontras banget sama Bali United yang sekarang. Karena Tridatu sendiri artinya 3 warna kekuatan atau fighter. Tapi tim Bali United saat ini dapat julukan tim GGS. Bukan ganteng-ganteng serigala loh ya, tapi guling-guling settingan. Itu bukan kata saya loh ya. Tuh artikelnya, baca sendiri aja. Kita ke bursa transfer. Persik Kediri resmi melepas bek tengah asal Brazil yang juga kapten Persik Kediri, Arthur Felix. Posisi Felix kabarnya akan digantikan oleh Ali Sesai. PSS Sleman terus tambah amunisi. Yang terbaru, PSS meresmikan Jonathan Kantilana dari PSS Semarang dan juga Kevin Gomez dari Persis Solo. Persikabo meresmikan Komarudin yang diambil dari PSS Sleman. Komar dikontrak selama 1 tahun di Persikabo. Setelah gagal mendapatkan Sintayong lantaran masih ada kontrak di timnas, PSS Semarang kabarnya tengah menyeleksi 2 pelatih, yakni Keisuke Honda dan Thorsten Frings. Jika 2 nama ini gagal, nama Claudio Ranieri yang ex pelatih timnas Italia dan sejumlah klub di Italia pun kabarnya tengah didekati oleh PSIS. Persita Tangerang kabarnya cuma memberikan kesempatan pada Alfredo Vera di 2 laga lagi. Pasalnya 4 kekalahan beruntun yang dialami Persita membuat posisi Vera terancam di Persita Tangerang. 2 nama pun tengah didekati oleh tim Persita Tangerang, yakni Jajang Nurjaman dan Robert Rene Albert. Persib Bandung dikabarkan resmi mendapatkan bek kiri baru, tapi kami kesulitan dapat informasi siapa sosok tersebut. Para petinggi Persib yang kami hubungi tak mau beberkan nama pemain tersebut. Para petinggi Persib cuma mengatakan pemain ini akan diumumkan sebelum 30 Januari 2023. Lalu siapa ya? Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.